Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman ya, belajar servis. Seperti janji saya pada video saya yang lalu teman ya, kali ini saya akan berbagi tips tentang perawatan sepeda listrik teman ya. Jadi gimana kita caranya merawat sepeda listrik teman supaya awet teman. Yang perlu kita perhatikan pertama teman-teman ya. Jadi sepeda listrik ini ada komponen yang penting teman ya. Jadi tentang electrical sistemnya teman ya. Jadi namanya EBIC teman ya, electrical bike teman atau namanya sepeda elektrik teman ya. Itu yang membedakan sepeda listrik sama sepeda biasa teman ya. Tentunya cara merawatnya juga beda teman ya, antara sepeda biasa, sepeda listrik dan sepeda motor teman ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, kita yang penting tahu cara merawatnya teman ya. Jangan kemana-mana teman ya, jadi ikuti terus video saya nanti selanjutnya teman ya, terus belajar servis teman ya. Siapa tahu video saya bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa juga dibagikan kepada saudara atau teman semua teman ya, siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi yang seperti ini teman ya. Jadi nggak ada salahnya kita berbagi kebaikan teman ya. Oke teman, kita mulai teman ya. Yang pertama adalah di sini tentang aki teman ya, atau baterai teman ya. Kira-kira ini menggunakan baterai teman 48 volt, ini 12 ampere teman ya. Sekitar ini sekitar 500 watt teman ya, atau sekarang 500 watt teman ya. Jadi baterai itu teman ya, jadi yang sering dikeluhkan orang itu baterai teman ya. Jadi kadang-kadang katanya setahun 2 tahun sudah rusak teman ya. Nah, itu sebetulnya bukan baterainya tidak awet teman ya. Buktinya sepeda saya ini udah hampir sekitar 4 tahun teman ya, dan belum pernah ganti baterai teman ya. Dan sampai sekarang masih bisa digunakan normal teman ya. Jadi tergantung kita gimana merawatnya teman ya. Yang pertama teman ya, baterai ini usahakan teman ya kalau kita pakai setiap hari teman ya. Dan setiap hari kita pakai, setiap hari juga kita cas teman. Jangan nunggu sampai drop teman ya. Jadi kadang-kadang orang nunggu dia sampai drop tinggal 2 balok baru dicas. Memang mungkin dia atau ngirit casnya atau ngirit strum ya, tapi sebetulnya itu akan cepat memperpendek umurnya baterai teman ya. Jadi kalau kita pakai setiap hari, usahakan setiap hari kita cas teman ya. Dan usahakan teman ya ngecasnya jangan terlalu lama teman ya. Jadi kalau punya terlanjur kita berapa hari kita cas teman ya, sudah terlanjur. Kalau kita perlu ngecas lama teman ya, mungkin sekitar 6 jam 5 jam 6 jam, usahakan kita casnya bertahap teman ya. Jadi kita usahakan 2 jam itu teman ya, kalau sudah mulai ini hangat teman ya, di kopernya mulai hangat, kita cabut dulu casnya teman ya, kita hentikan dulu casnya. Nanti kalau sudah mulai dingin kita cas lagi teman ya. Jadi kenapa seperti itu teman ya? Karena gini teman ya, sudah baterai sudah sering teman ya, ini kan free maintenance teman ya. Jadi airnya itu kan nggak seperti air yang aki basah teman ya, dia cuma membasahi aja teman ya. Jadi kalau sering panas teman ya, karena sering kita cas lama, sering panas, dia akan kering elemennya teman ya. Nah itu yang menyebabkan dia waktu dicas panas teman ya. Nah ini dulu pernah juga seperti itu teman ya. Jadi saya cas tuh belum ada 2 jam, di sini udah panas teman ya. Saya rawat panas. Kemudian saya buka akinya teman ya, saya isi ulang airnya itu. Nah pakai air sur teman ya. Nah, sekarang biarpun kita cas 2 jam, panas teman ya. Tapi ini paling lama paling saya cas 2 jam teman, karena setiap hari saya cas teman ya. Itu tadi teman ya tentang pencasan baterai teman ya. Jadi yang selanjutnya teman ya, kalau sepeda listrik nggak kita pakai teman ya, kita tinggal bepergian lama, mungkin beberapa hari, seminggu atau 2 minggu teman ya. Jadi usahakan teman ya, kabelnya baterai kita lepas ya, kita disconnect teman ya. Kalau yang seperti ini pakai baut teman ya, kita buka bautnya ini teman ya, bautnya kita buka, baru di dalam itu ada kabel yang ke aki teman ya. Terserah aja mau teman-teman mau lepas yang plus atau minus sembarang aja. Ada juga yang pakai fuse teman ya, pakai sikring. Nah cabut aja sikring teman ya, sikringnya dicabut supaya dia nggak connect sama komponen lain teman ya. Nah kalau yang seperti itu teman ya, itu kan pakai soket teman ya, di baterainya itu lebih mudah lagi. Kita tinggal buka tutupnya di atas itu, kita lepas soketnya teman ya. Nanti setelah kita mau pakai lagi teman ya, nah kita colokan lagi. Nanti teman-teman coba cas, kira-kira lama nggak casnya. Biasanya itu udah lama teman ya, paling berapa menit udah penuh, karena baterainya nggak kepake teman ya. Itu kan awet, itu yang sering saya gunakan ya, karena sering jarang kita pakai teman ya. Jadi rasanya saya pakai itu kemarin 2 minggu juga udah saya pakai. Pas saya tes lagi teman, cuma berapa menit, sekitar 5 menit atau 10 menit udah penuh teman ya. Berarti baterainya tetap full teman ya. Nah itu tentang baterai teman ya. Jadi usahakan sekali-kali teman ya, kita bukanya kita periksa baterai teman ya. Siapa tahu dia di bot-botnya itu dia mungkin ketagar, itu harus kita bersihkan teman ya, supaya kita supaya tidak korosi teman ya di kepala baterai teman ya. Jadi kita bersihkan, kalau perlu kita kasih grease sedikit teman ya, supaya tidak korosi teman ya. Kalau memang sudah terlanjur korosi teman, kita siram dengan air panas teman ya, kita hilangkan korosinya, baru kita pasang lagi teman ya. Yang selanjutnya teman ya, selanjutnya adalah dinamo teman ya. Jadi selain baterai, dinamo apa itu, sepeda listrik ini adalah ada dinamo namanya dinamo PLDC teman ya. Dan PLDC ini dinamo 3 pas teman ya. Nah ini biasanya kita kalau di daerah
saya teman ya, cara saya ini kan jalannya becek teman, jadi harus setiap hari kita cuci teman ya. Nah, mungkin tempat teman-teman juga seperti itu, mungkin becek atau setiap hari cuci. Yang perlu kita berikan adalah cara nyucinya teman ya. Nah, nyuci sepeda ini nggak sama seperti nyuci sepeda motor ataupun sepeda biasa teman ya. Ya kalau sepeda motor kita siram keseluruhan nggak apa-apa teman ya. Kalau ini kita boleh siram sini teman ya, di area ban ini, di bawah ban ini boleh kita siram, nggak apa-apa kita siram air. Tapi yang ke daerah atas sini teman ya, nah ini nggak boleh kita siram ke atas ini teman ya, nanti dia akan kena di atas sini teman, karena ini ada lubangnya teman ya, di bawahnya, di bawah sadelnya ini ada lubang ke atas teman ya. Nah, ini kalau dia kena air ke atas, nanti dia airnya kena di ruang modulnya teman ya, atau mungkin kena kontrolnya, atau mungkin kena soket-soket kabelnya teman ya, itu akan short teman ya. Kadang-kadang itu yang sering terjadi teman ya, kalau habis cuci kena air di dalam sini teman ya, dia monitor kadang nyala sendiri teman ya. Atau kita putar bannya ini atau kita jalankan walaupun tidak di on teman ya, itu monitor akan nyala karena dia di kabel di kapasnya itu yang dari BLDC dia kena air teman ya. Kalau modulnya sebetulnya tuh aman teman ya, karena dia waterproof teman ya, dia pakai silikon untuk nutup supaya air nggak masuk. Tapi kabelnya ini soketnya teman ya, soketnya ini dia pakai soket terbuka teman ya, nggak pakai waterproof, nggak pakai seal waterproof ya, dia soketnya soket terbuka. Jadi kalau kena air dia akan ngisi ke salah-salah soketnya teman, jadi kabelnya akan terjadi short teman ya. Jadi istilahnya short itu ya, kayak konslet teman ya. Jadi kalau sudah begitu teman ya, kita tahu teman-teman tuh mengalami seperti itu, menyambar cuci dia monitornya nyala sendiri, jangan langsung dicas atau langsung dipakai teman ya. Nah, usahakan itu kita bersihkan dulu teman, kita keringkan dulu, tunggu kering. Nah, tunggu sampai dia nggak nyala-nyala teman. Kalau mau cepat, nah, teman-teman bisa buka di sini teman ya, di cas kita buka, kita keringkan dulu pakai lap atau apa teman ya, ataupun kita buka soketnya, kita keringkan teman ya, kita keringkan dulu, nanti kita pasang lagi, lalu kita tes lagi. Kalau dia udah nggak nyala-nyala sendiri, nah berarti sudah aman teman ya. Biasanya seperti itu teman ya. Yang selanjutnya tuh teman ya, selanjutnya tuh sepeda listrik ini teman jangan sering ditaruh di luar teman ya, apalagi untuk sering kena hujan teman ya. Nah, kalau bisa usahakan di tempat yang terlindung dari hujan teman ya. Nah, jadi kalau kita memang nggak ada tempat, terpaksa taruh di luar teman ya, usahakan ditutup teman ya, ditutup. Kalau tidak bisa nutup keseluruhannya teman, saya sarankan tutup yang sebelah sini aja teman ya. Kalau emang nggak tutup nggak cukup teman ya, tapi minimal yang sebelah sini harus kita tutup teman ya, area jok teman ya, ini harus kita tutup. Siapa tahu pas hujan mungkin kena angin atau mungkin ada air masuk dalam sini teman ya. Setelah ini nanti kena kabel-kabelnya teman ya. Nah, kabelnya nanti pas kita tes dia ada short teman ya, ada short kita tes ya, akhirnya pernah ke kejadian itu kontrolnya terbakar ya teman ya, karena kabelnya short dia cas teman ya. Itu pernah saya temui teman-teman ya. Jadi usahakan naruhnya di tempat yang terlindung dari hujan teman ya. Kalau emang dia nggak ada tempat, banyak sering kena hujan, minimal ditutup, kalau bisa semuanya teman ya, kalau bisa. Kalau emang nggak ada tutup yang untuk semuanya, minimal di area belakang ini ditutup teman ya. Nah, tadi supaya airnya nggak masuk dalam sini teman ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan teman ya, cara perawatan baterai sama cara mencuci tadi ya. Yang terjadi itu orang sering mencuci, tidak perhatikan cara nyucinya teman ya. Terus sekarang ini teman ya, siapa tahu nanti teman-teman mau ganti ban teman ya, ganti ban atau mungkin ganti kapas rem, perhatikan kabelnya teman ya. Kabel itu kan ada yang dia langsung dari motor tuh ke bawah teman ya, ke bawah, ada juga langsung lurus ke sana, dia harus keluar sana, asal lurus ini keluar kabelnya. Kalau yang ke bawah ini teman ya, usahakan dia pas masanya ke bawah lagi teman ya, jangan ngadep ke atas. Siapa tahu dia di kabelnya kan ada sistem kayak di silikon teman ya, silikon supaya air nggak masuk. Siapa tahu ini sudah ada celah teman ya, siapa tahu udah karena lama dipakai dia ada celah, nanti begitu kita cuci atau kena air lewati hubungan air dia akan masuk ke dalam situ teman ya, airnya itu. Nah pernah ketemu saya seperti itu teman ya, di dinamo itu petagar teman ya, dinamo itu petagar ya, karena dia di dalamnya itu mungkin udah pernah masuk air teman ya. Nah bisa juga karena gitu teman ya, karena sering kena hujan teman ya. Nah ini kan dinamo di sini kan aluminium teman ya, kalau sering kena hujan dingin teman, takutnya itu dia di dalamnya ngembun teman ya, ada embun ya. Nah, di dalamnya ngembun, akhirnya yang embun tadi itu menimbulkan tagar teman ya. Nah, tagar kalau dapat tagar teman itu akan mengganggu kinerja dinamo BLDC teman ya. Karena dia selanya antara rotor sama stator itu sedikit sekali teman ya. Kalau dapat tagar, berarti akan mengganggu kinerjanya dinamo BLDC teman ya. Nah, mungkin lain kali teman kita akan bikin video tentang komponennya dinamo BLDC teman ya. Jadi apa aja situ, dan itu ada kayak sensornya, gimana mengetahui cara mengetahui sensornya itu masih bagus apa enggak, cara mengetahui gimana dinamo ini bagus apa enggak teman ya. Jadi ada caranya, kita nanti ngeceknya secara manual teman ya, nggak perlu pakai alat teman ya, secara manual aja kita
satunya. Dan tidak perlu kita membukanya teman ya. Kalau kita hanya ngeceknya tidak perlu membukanya, kita cukup ngecek dari kabelnya teman ya. Nanti kita kapan kita bikin videonya teman ya. Jadi itu saya teman ya, yang perlu kita perhatikan tentang sebelah listrik teman ya. Sebetulnya nggak terlalu ribet teman-teman ya. Sebetulnya simpel aja. Kalau kita sudah tahu, nah sebetulnya gampang teman ya. Yang kadang itu kita yang nggak tahu teman ya. Jadi nggak ada salahnya kita belajar gimana merawat sebelah listrik supaya awet teman ya. Soalnya sekarang ini udah mulai ramai sebelah listrik teman ya. Jadi udah banyak yang merawat sebelah listrik. Tapi kalau di sini keluarnya kalau sudah nggak mau dicas teman ya, diparkir teman ya. Nah, karena apa? Mau beli baterainya lagi mahal teman ya. Nah, jadi supaya kita awet baterainya, awet dinamonya segala macam teman ya, jadi kita tahu cara ngerawatnya teman. Nah sebelum tadi teman-teman ya, jadi gimana cara ngecas baterai, gimana supaya baterai itu awet teman ya, supaya dinamonya juga awet teman ya. Jadi gimana cara kita mencucinya, kita ngerawat baterai teman ya. Jadi untuk video kali ini teman ya, saya cukupkan untuk sekian teman ya. Jadi seperti yang kemarin saya akan bikin video tentang properti seperti itu teman ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa follow teman-teman ya, follow dan bagikan video saya ini kepada teman ataupun kerabat teman-teman semua. Siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi seperti ini teman-teman ya. Tidak ada salahnya kita berbagi kebaikan teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat dan diberi keselamatan kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.